Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari subuh makan iwak sapat. Kakanyangan bepaluh basah. Jawab salamnya sudah semangat, mudah-mudahan dapat syafaat daripada Rasulullah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para anak cucu keturunan Rasulullah dimanapun beliau berada. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili, Padan Ramil atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari kantor Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang kita muliakan dan hormati qari kita, siapa tadi ngaran sidin? Agus Fahriyadi SPDI. Bilanya Agus Fahriyat SPD karena Fahriyadi SPDI. Yang sama-sama kita hormati pula dan muliakan rombongan maulid dari Ahbabul Mustafa. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, terus bisa memenuhi undangan dan juga terus bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita hormati pula ini ada dari Bansar, ada dari Laung Kuning, ada dari Dallas Hangit kah? Nah, Masya Allah, Dallas Hangit. Mudah-mudahan sabarataan yang membantu acara ini semuanya diberikan Allah pahala yang berlipat ganda. Wabil khusus pula bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu-tamu undangan sekalian, yang mana pada hari ini berkumpul memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sabarataan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan sabarataan sugih dunia akhirat. Mudah-mudahan nang belum baisi anak cepat baisi anak. Nang hendak baisi anak lagi, mudah-mudahan bertambah lagi. Cukup aja sekian itu. Mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini awal bulan Maulid tahun ini Allah kumpulkan kita di halaman masjid, di halaman Musalla Al Muhajirin
Ujar guru di Higa tadi, Uji Sidin Al-Muhajirin ini berarti orang hijrah berataan di sini. Kada dinang aslinya sini kah Pak? Pendatang berataan. Al-Muhajirin, ada kaum Ansornya adakah? Jadi bertamu Muhajirin dan Ansor. Di langgar Al-Muhajirin, di samping langgar Allah kumpulkan kita bersama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkat memperingati Maulid Nabi seperti ini, kelak di negeri akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini ulun ini ceramah yang kedua di langgar di sini. Iya kah? Jujur kah? Kemarin bulan Rajab, betul? Hai. Iya kada? Nah, bujur kada kah? Tutungan kelaparan bertahan mohon. Kemarin Rajab, pagi ini yang kedua, insya Allah nanti ba'da zuhur yang ketiga. Amun ada umur. Siapa tahu kan penonton matian banyak. Yang di atas panggung, alhamdulillah di atas panggung ini bukan lebih mulia kada, cuman supaya kau melihat aja. Yang di atas panggung tidak lebih mulia daripada yang di bawah panggung. Belum tentu yang di atas ini terdahulu masuk surganya. Bisa jadi yang di bawah panggung itu lebih belakangan daripada yang di atas panggung. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Gitu ya Pak. Nah tuh kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita hari ini berkumpul. Ini ujar Syekh Junaid Al-Baghdadi menandakan orang nang beriman seberataan nih. Man hadara maulidar rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Yang hadir maulid Nabi mengagungkan Rasulullah itu tanda orang nang beriman. Amun kada beriman kada mau inya. Bujur kada? Turun ke majelis macam ini, aduh hai, dapat nasi bungkus ha. Pinggang maka nah sakit duduk. Baik di rumah ha, nonton TikTok. Ini ujian. Aduh ji ibu-ibu tajamur warak nah, jaka di rumah nyaman ba AC nah, sepoi-sepoi. Ini ujian bila tahan ibu-ibu berjamur sampai akhir acara kada bebulikan, apalagi sampai isuk kada bulik-bulik. Itu tanda kada berisi rumah. Ayo siapa tahu ya kalau kada bebulikan lagi. Masya Allah. Bo, oh bo. Bo, coba lihat ibu, coba nih mulai atas panggung melihat nih. Coba lihat bapak-bapak, coba lihat ibu-ibu. Apa perbedaannya? Hah? Kenapa guru perbedaannya guru? Coba lihatin nah. Tahun bapak-bapak ini duduk nah. Ada ibu-ibu ada? Bentar. Bujur kan? Alhamdulillah lebih binian tuh. Kada berenai kada. Kada tahu kisah nah. Kita kau ni laki apa tadi kisah cara mah? Dia tahu kada aku panas tukang lapis. Ini binian nih. Boh. Oh, mudah-mudahan masuk surga bertahan. Jadi orang yang kita peringati ini nih, yang kita peringati nih, basyarun la kal bashar, manusia tapi kada sama lawan manusia nang lain. Ibarat batu sidin jamrut, kita batu pas nih batu kerikil. Mun jamrut tuh biar sebiji halus larang harganya. Mun batu ini saya pandahkan mau beli ke rumah dada harganya satrak betuyuk hanya berharga. Kita lawan Nabi Muhammad tuh macam itu. Nabi itu manusia, kita manusia, walaupun sama-sama manusia tapi nilainya ini berbeda.
Inilah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun pai keluar pintu raudhah hendak ziarah ke makam Rasulullah. Jadi kan kalau kita tuntung sembahyang selesai sholat di raudhah, keluar itu biasanya belok kiri berjumpa dengan makamnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Betul kada? Bujurlah. Nang kada suatu lak bunggut aja ulun senang sudah. Ay mudah-mudahan tulakan seberataan. Jadi bapak-bapak nih bapak-bapak lah, ulun kada tahu ibu-ibu. Karena ulun mengiringi bapak-bapak aja, ibu-ibu kan balain lagi. Kalau bapak-bapak habis di raudhah, keluar dari raudhah belok kiri jumpa dengan makam Nabi Muhammad. Itu kalau kita lihat pai, kalau pian keluar dari raudhah di Masjid Nabawi itu, pian berbalik ke belakang, lihat di atas tuh tulisannya ganal. Pakai kaligrafi. Tulisannya begini, syafaati li ahlil kabair min ummati. Melihat tulisan itu langsung menangis ulun. Ulun menangis, kai dihiga menangis juga. Kenapa kai julun pian menangis juga? Aku melihat guru nangis, umpat juga nangis. Kenapa julun paham? Kada paham aku aja kai, pokoknya orang nangis juga. Untung juga sih kai ini menangis. Tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kata Rasulullah ini spesial li ahlil kabair min ummati, gasan orang untuk orang-orang yang punya dosa-dosa besar daripada umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar, jar Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, selama pian mati dalam keadaan iman dan Islam, wajib masuk surga. Amin. Pina kada hendak masuk surga bertaan nih. Hendak masuk surga, hendak kada? Hendak masuk surga kada? Hendak masuk kada? Bujur, hendak masuk kada? Nah, ibu-ibu ini kada jelas. Ya, malu-malu ibu. Iya, ibu-ibu ini malu-malu karena membungkus membanyaknya. Barat tas bulik ke rumah, tulak ringan bulik barat. Oh. Jarang lagi apa isinya apel, tabuat, pisang iya juga. Besah tas tumbus penyu aqua. Itu di kampung kami di sana. Sini kok kurang lebih aja. Ayo jamaah. Jamaah. Kalaunya khusus nih secara khusus. Ini hadis secara khusus. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa nang ziarah ke kuburku wajib dapat syafaatku pada hari kiamat. Ulun kada yakin sabarataan ini kawa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada nang sampai mati kada kawa ziarah ke sana. Betul? Betul? Ada yang menabung tiap hari sampai mati belum berangkat. Ini panggilan. Jodoh kami itu orang jual kacang panjang nang 5 ribuan hujungan sidin 7 ribu sehari. Kawan naik haji menangis sidin. Apa jun rahasianya cel? Dijual di sini non tanah-tanahnya kacangnya. Kawan sidin. Iya Pak, betul Pak. Ada kawaku kita nih paksa kita wal-wal deh benar. Aduh Allah Akbar. Kawa itu hadisnya, barang siapa yang ziarah ke kuburku berhak dapat syafaatku. Man zara qabri wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang ziarah ke kuburku berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Tapi kan kada sabarataan kawan nih. Bujur kada? Orang-orang khusus aja yang berduit atau yang ditulakakan orang secara gratis, itu aja yang bisa.
karena panggilannya. Inya boy dipanggil juga, oi, di alam arwah tuh kita digiau, tulak haji, di alam arwah, fahujju, fahujju. Nah, nang talinganya mendengar di alam arwah lalu menyahut, labbaik, Allahumma labbaik, lalu tulak haji, tulak umrah. Nang kada menyahut tuh kada mendengar lalu kada tulak-tulak. Dan itu kada berdosa. Nah, ingatakan orang yang tidak mampu lalu tidak berhaji, tidak berumrah, kada berdosa. Jangan sampai gara-gara naik haji tulak umrah tak jual perumahan, rumah jual, perumahan jual, bulik guring di gardu aja lagi. Tuh ngarannya hungang. Itu luput ngarannya. Kada wajib man istata'a ilaihi sabila, nang sanggup, yang bisa, yang cukup berangkat. Makanya wah ini tulak umrah berhutang turun paling kada katujuh 3 juta dahulu kaina bulik berhutang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berhutangnya lawan bank pulang. Ini perlu disampaikan di tengah masyarakat. Kada wajib bagi yang kada mampu. Bila berhutang itu artinya kada mampu. Paham? Napanya? Jadi kalaunya manzara qabri, barang siapa yang ziarah ke kuburku dapat syafaatku, belum tentu semuanya bisa ke kubur Nabi Muhammad SAW. Tapi hebatnya walaupun ada nang kada kau sampai ke makam Rasulullah, cukup membaca salawat mulai Batu Sopang, Batu Kajang, yang pangaran kampungnya tadi nih, Tanjung Raya, bersalawat mulai sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun dalam keadaan lalai, ghafilan, membaca salawat tuh Bapak Ibu dalam keadaan lalai. Lalai itu maksudnya kada khusyuk. Pikirannya hutang, kreditan, ini kada lunas lagi, anak susu belum tertukar lagi, laki belum bulik, ini macam-macam pikirannya. Ini buat Ahbabul Mustafa bersalawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ibu-ibu, ya Nabi salam, kemana-mana kah ini pikirannya lah yawanya deh. Iya, kalau ada macam-macam pikirannya, mikirkan anak lah, mucil, laki, mucil, macam-macam pikirannya. Itu yang macam itu, sallallahu alaihi biha asyran, Allah balas 10 kali salawat kepadanya. Ayo, sambil lalai pun dibalas 10 kali salawat. Itu nang sambil lalai itu, ya Nabi berkipas nah, dalam hati lawasnya bahapsiannya juga. Lalu Ustadz, kalau yang ikhlas, yang khusyuk bagaimana? Kalau yang khusyuk itu lain kisahnya. Bagi orang yang khusyuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, balasannya hanya Allah yang tahu. Nah ini nih, makanya tiap hari baca salawat banyaki, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kabul hajat dunia akhirat. Ya, Guru Bahrudin nih hati muhasidin, bercahaya benar. Ini bukan Ahbabul Mustafa nih, nyamannya ulun lihati Ahbabul Mustafa nih, dasar bungas-bungas kelompoknya orangnya. Apalagi Guru Rudi makinnya kada kau dilawan. Setiap ulun kasih ini makin berbungas saja. Ulun bertamu mungkin berkat salawat nih naik terus, ujar orang kalwa naik sage. Nah benaik inya nurnya tuh timbul. Kebanyakan baca salawat Tuhan pahapsian ini mantap. Baca salawat rancak, memuji Rasulullah sering, buliknya dapat amplop, itu nyaman benar. Ayo, Masya Allah.
Nah, jadi pada kesempatan ini ulun ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan satu hadis yang pendek ini bisa jadi pegangan dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Sampai jam berapa panitia? Kita serah penceramah aja. Karena jadi panitia amplop sudah kami siapkan. Panjang atau pendek amplopnya sama. Bapak Ibu, ujar Nabi Muhammad nih dengarkan. Idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firaq. Firqatun ya'buduna Allah khalisa wa firqatun ya'buduna Allah riya'a wa firqatun ya'buduna Allah liyastakilu bihin nas. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, dengarkan nih, kepada kelompok yang pertama, lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa qala ilal akharin idhabu bihim ilan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, umatku tuh terbagi 3 kelompok manusia. 3. Kelompok yang pertama, firqatun ya'budunallaha khalisa. Orang yang pertama yaitu kelompok yang beribadah kepada Allah secara ikhlas. 2. Firqatun ya'budunallaha riya'a. Kelompok yang kedua beribadah kepada Allah supaya dilihat orang. Yang ketiga, firqatun ya'budunallah liyastakilu bihin nas. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang beribadah seolah-olah kepada Allah tapi mengharapkan makan dari manusia. Kepada kelompok yang pertama Allah berfirman, idhabu ilal jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Sedangkan kepada 2 kelompok berikutnya, nomor 2 dan nomor 3, apa kata Allah? Masuklah ke dalam api neraka. Ini berat nih. Mudah-mudahan kita masuk nomor 1 seberataan. Siapa Ustadz nomor 1 ini? Firqatun ya'budunallaha khalisa. Orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas. Khalisa, orang yang ikhlas, asal katanya khalasa. Ikhlas. Ikhlas ini terbagi 3, Bapak Ibu pulang. Lain pulang nah, pecah pulang 3. 1, 2, 3. Bila terbuat ketiga-tiganya, Bapak Ibu dicatat orang yang ikhlas. 1, ini contoh. Kelompok yang pertama darajatul awam. Ini kelompok yang paling rendah. Siapa ini Ustaz? Orang yang beribadah kepada Allah. Ini masuk pula. Ini masuk kelompok ikhlas. Jangan salah tangkap kena. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah kada bukan karena manusia, bukan dipuji manusia, semata-mata karena Allah, tapi ada tuntutan dunia di dalamnya. Contoh, ini umpama. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ditanya oleh anaknya, "Bah, kenapa baca waqiah tiap malam maghrib?" Tiap maghrib, habis maghrib baca waqiah, habis maghrib baca waqiah. Kata ayahnya, supaya sugih nakai. Itu masuk ikhlas kelompok yang paling rendah. Contoh lagi nih, sholli sunatul duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, alhamdulillah rabb. Sembahyang duha. Ditanya oleh anaknya, kenapa mak sembahyang duha tiap malam? Supaya abahmu tuh begawian lancar, perusahaan kada tutup, gaji naik, kada bebini pulang. Karena Allah ada tuntutan dunianya. Itu ikhlas paling rendah, tapi masuk ikhlas juga. Contoh lagi nih, contoh. Ujar panitia langgar kita al muhajirin nih bepintaan sumbangan. Nah, lalu pian menyumbang. Nah, tak curong duit. Dah
bukan. Aku ingat ayat Al-Quran, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 700 kali lipat. Nah, sugih. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Nah, 10 kali lipat. Sugih. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Nah, sugih. Bila nyumbang 10 gantiannya 100. Bila nyumbang 100 gantiannya 7.000 misalnya. Nah, sedekah itu masuk ikhlas golongan paling rendah. Uja orang amunta itu paling rendah. Itu paling rendah. Adakah nangka ini? Adakah? Adakah? Jawab, ada kada? Ada kada? Ada, artinya masuk ikhlas, masuk aja. Masuk Pak Eko. Masuk aja, cuman paling rendah ini. Masuk aja sudah, masuk. Cuma paling rendah. Nah, Allahu Akbar. Usolli sunat tahajud. Tambah yang tahajud nih. Allahu Akbar. Ditakuni oleh nang bini, kenapa garang sembahyang tahajud terus? Ujar nang laki anu umanya supaya bepandir tumasin qaulan saqila. Bila bepandir itu berat didengar orang pemandiran. Nah, itu ikhlas, cuman tingkat paling rendah. Ibu sembahyang isya misalnya, nih mengumpulkan banyu. Ini banyu ini mantap nah. Ulun bingung nih, ada garam, ada uyah tuh kesendang apa tuh? Maka tulisannya asli garam. Itu tulisannya artinya lain, icap tuh lain. Asli garam. Itu kalau banyu gesan manam baik itu nang paling harap nomor 1 ma'u zamzam. Air zam-zam tuh paling harap nomor 1. Jadi kalau ada laki pina buntat minumi banyu zam-zam. Itu kada usah ditiupi gin harap banyu zam-zam tuh. Nomor 2 banyu hujan. Nang langsung turun dari langit malam Jumat atau hari Jumat. Mantap tuh. Tanai pakai baskom. Nah, jangan dibawa hatap menanai, tak buat tahi cacak. Yang langsung gitu. Nah, nomor 3 banyu biasa dari sumber mata air pilihan. Aqua, sponsor nih. Ini mineral sponsornya. Itu Bu Ai sambahyang isya pian, habis sambahyang isya, andak banyu tuh dihiga. Nah, dihiga. Lalu sembahyang sunat khusus, sunat mutlak aja. Nah, bacaannya Fatihah, Qul-ya, Fatihah, Qul-hu. Habis tuntung itu selesai, bacakan Fatihah 7 kali, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tiupakan, didoakan mudahan laki kuni ampik manjablay. Nah, bujuran. Jadi bapak-bapak malam ini bila ibunya iya tuh menyiapkan baju banyu dihiga sajadah iya toh. Nah, mantap ditiup. Katahuan dah rumusnya tengah malam buai piana laki hatan guring tuh nah. Laki kada bulik ke rumah bacaakan itu, ya Allah, laki kuni pina nyanyok sudah kulihat. Jarang pulang ke rumah. Aku tak meminta oleh-oleh, hanya kesetiaan yang kuminta. Rupanya bininya ini Rita Sugiarto. Bila laki nih pina nyanyok buai bacakan sembahyang sunat pian mutlak, andak banyu dihiga nah kayak ini nah. Andak bacakan tadi, doakan mudahan laki ulun nih hatinya terbuka kembali lawan ulun. Itu mun laki nyanyok, mun laki kada nyanyok berusaha dia kayak itu akan. Ini khusus nang nyanyok aja. Anak buntat sama. Amun ulun bang ustaz nyanyok aja nang biniannya. Nah itu, ayo coba. Itu yang pertama. Ini tingkat yang paling rendah, beribadah kepada Allah, tapi ada muatan-muatan dunia di dalamnya, dan itu manusiawi. Karena memang ada hadis Nabi Muhammad, bila baca waqiah tiap malam dijamin kada fakir. Bila sembahyang duha, sholat duha dijamin kada fakir.
baca salawat, dijamin tidak akan miskin. Itu janji Nabi Muhammad. Nomor dua nih, kita tinggi sedikit tingkatannya, darajatul khawas. Nomor tengahan nih, orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, tujuannya tujuan akhirat. Ini contoh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa, Bo? Surah apa, Bo? Hah? Surah Yas. Surah apa, Bo? Surah apa, Bapak-bapak? Tuh, Bapak-bapak tahu. Surah Yas. Surah apa, Bo? Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ujar nang anak apa baca tabarak tarot, tabarak dibaca tiap malam gesan apa? Ujar umanya, nak, mudah-mudahan kaina mama nih dikubur kada kana siksa kubur, jasad kada hancur. Tuh tujuan akhirat. Ulun ada tetamu orang 9 tahun, orang dia udah kami tuh ulun rahasiakan ngarannya, ada ulun sambat ngarannya, ada sambat kampungnya, rahasia kode etik jurnalistik. 8 tahun kalau kada 8, 9 tahun Sidin meninggal dunia, sudah lawas. Sidin pensiunan PNS. Rupanya kuburan Sidin ini kelaluan Banyu Kucirin. Jadi tahu gak Banyu Kucirin? Comberan. Hah? Comberan. Nah, di sini orang Jakarta banyak. Air comberan. Ternyata kubur beliau itu kelewatan air comberan. Nah, karena air comberan ini melewati kubur beliau, terpaksa ini keluarga berunding kuburnya itu dipindah. Ngertos sampean? Melepuh. Masuk Maiko. Karena lewat Pucirin comberan, akhirnya rapat keluarga dipindah. Ditabuk itu kuburan, ulun melihat. Ditabuk itu kuburan, jasadnya tuh kada hancur. Masya Allah. Itu pensiunan PNS. Beliau bukan tuan guru, bukan penceramah, bukan orang alim, pensiunan PNS. Jadi bapak tentara bisa jasadnya tidak hancur dari kubur. Camat bisa jasadnya tidak hancur dari kubur. Penceramah bisa hancur. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di Ma'la, tahu ke Ma'la? Kalau belok ke kanan sedikit. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah itu kan orang ada waktunya, kalau sudah ada waktunya ditabuk itu kuburan, dipindah tulang-tulangnya. Ketika ini digali lubang kuburannya dengan waktu sudah tertentu, digali, tidak hancur jasadnya. Dicek siapa ini? Orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak hancur. Ini bakar ramat. Ada kita bakar rumot. Belum mati di hurung samut sudah. Ayo, coba mantap ya nih. Jadi ada orang yang beribadah tujuan akhirat. Kenapa jadi pian bersedekah terus? Mudah-mudahan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan akhirat nih. Kenapa pian beramaliyahnya luar biasa? Mudahan aku jadi wali, ma'rifat lawan Allah taala. Itu tujuan akhirat di tingkat nang pertengahan, middle. Adakah nang macam ini? Adakah? Bo? Oh, Bo. Adakah macam ini? Adakah? Nah, begincu. Jar anak kenapa mah begincu? Supaya banyak nama naksir lo mamuneh. Ibu berdandan untuk menyenangkan siapa, Bu? Suami siapa? Kan belum tuntung lagi. Bu, berdandan untuk suami siapa?
Akhirnya berdandan untuk suami, dia bujur aja, sehingga di situ aja suami siapa itu nggak ada jelas lagi. Ulun ini ceramah sambil hati-hati juga, mundur gugur ke belakang. Timbul viral di Indonesia. Kalau maulid Habsi gugur sudah ada deh. Nah, jangan gugur tuh kamu. Ini penceramah gugur belum ada lagi. Mestinya ulun memulai ya. Nah ini pertengahan nih. Nah nomor 3 ini yang paling tinggi tingkatannya. Darajatu khawasil khawas. Ini paling tinggi nih. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain, entah dunia entah akhiratnya. Makanya Rabiatul Adawiyah pernah berkata, apa kata beliau? Ya Rabb, kalau aku beribadah karena surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Tapi kalau aku beribadah karena nerakamu, masukkan ke nerakamu. Wah, ayo. Makanya timbul lagu Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak lagi ada, ya kakak itu kalau lagunya. Kada hafal lagunya. Cuma intinya macam itu. Ujar Ahmad Dhani, ini Ahmad Dhani Dewa 19, mantan suaminya Maya Estianti, sekarang jadi lakinya Mulan Jamila. Bisi anak 3 lalakian, ada Al, El, dan Dul. Dan sekarang Mulan Jamila jadi anggota DPR RI. Dan Ahmad Dhani, nah jadi gosip belum kisahnya, singgan situ aja. Lihat, kalau surga dan neraka jar Ahmad Dhani kadada lagi, maukah kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kayak itu kalau guru lagunya bujur kah? Itu tasawuf tingkat tinggi. Di rumah Ahmad Dhani itu bukunya banyak di perpustakaannya tuh Pak. Ujar. Ada soal masuk juga. Ayo, ujar Ahmad Dhani, lagunya itu mantap. Ulun mendengar lagunya tuh pas mendengar, bujur jujur raja barang kawan nih, raja barang. Jadi kita bahasa kita raja main lah. Kalau surga dan neraka tidak ada, masihkah kau sujud kepada Allah? Ada surga, ada neraka, iya masih kada sujud juga. Ini surga ada nih, neraka ada, iya masih koler kitanya sujud. Yang ada kok makinnya kadada. Itulah kenapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah bengkak batisnya. Ada kita nih kada bila beribadah raum kepala. Aku dah kawat tapi lawas guru sujud raum kepala darah tinggi. Tapi kawa coba lihat Nabi bengkak batisnya, dijamin masuk surga, pasti tidak masuk api neraka, maksum. Tapi ketika sholat bengkak batisnya. Ramadan pulang dari masjid bukan tidur, sholat lagi di rumah. Itu Nabi Muhammad SAW. Padahal surga dijamin, neraka pasti tidak masuk, maksum. Tapi bengkak. Ini namanya ibadah sudah tingkat paling tinggi. Kalau kita, contoh ulun aja nih, umpama datang suara gaib, Tuhan, aku Jibril, misalnya, ujar Allah Ta'ala, ikam sudah dijamin surga, andai kada sembahyang pun tetap masuk surga. Nah, isuk parai sembahyang. Karena apa? Karena beribadah masih dengan ancaman, beribadah masih dengan iming-iming surga. Kalau orang sudah level tinggi, ibadahnya dia kada itu lagi karena cinta, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir ke sini nih, ulun yakin yang hadir ke sini memang karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kada mungkin hadir ke sini karena mengharapkan hintalo masyakabang. Aku wak sebetul halus, terlalu murah. Nabi Muhammad kita tukar dengan sebungkus nasi kuning, segelas botol aqua, tajamur-jamur. Ulun yakin semua yang hadir di sini insya Allah mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, kelompok yang nomor 2,
Nina masuk neraka nih. Kalau yang 3 tadi semuanya ke surga, masuk, 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 masuk ke surga ketiga-tiganya kelompok tadi. Nah, kelompok yang nomor 2 ini firqatun ya'budunallaha riya'a. Kelompok yang kedua ujar Rasulullah yang beribadah kepada Allah karena riya, masuk ke neraka. Wah, ini gawat. Maka beribadah karena riya ini nyaman, hati puas. Riya itu apa garang? Ro'a. Ro'a itu melihat, riya hendak dilihat, hendak dipuji orang, hendak disanjung orang, pengen dikagumi orang. Riya nih. No, sembahyang. Bila orang ada khusyuk sembahyang. Usolli fardhu isya. 3 rakaat. Jurang isya tuh 4 rakaat. Saking nyaringnya tuh. Nah, ini sampai tak salah rakaatinnya kita salah sih dan sudah. Nah, ada kisah bila banyak orang, nah, tuntung sembahyang isya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sembahyang sunat pulang. Bila ada orang, sholli Allah. Udah giling-giling nggak pulang. Saking toh. Tuh ada orang. Bila ada orang lalu kuler. Makanya beribadah kepada Allah, nih takwa kepada Allah itu lebih berat saat berada kesendirian dibanding saat berada dalam keramaian. Ulang. Bertakwa kepada Allah lebih berat saat berada dalam kesendirian dibanding saat berada dalam keramaian. Ketika berada dalam kesendirian, tidak ada mata-mata manusia yang melihat, ibadah kita jadi asal-asalan. Ah, nggak ada orang. Tapi ketika di tengah banyak orang, maka baju kita bagus-bagusi, tutur kata dimanisi, senyum diindah-indahi, dan lain sebagainya karena banyak manusianya. Maka bertakwa kepada Allah saat kesendirian itu lebih berat ketimbang saat berada dalam keramaian. Orang yang bisa menyamakan dirinya saat sendirian seperti itu, saat ramai pun seperti itu namanya orang yang mantap. Saat di tengah orang banyak memang seperti itu ibadahnya, saat sendirian pun dia memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang minta puji. Nah, si Din tuh rajin bener beribadah. Ada toh. Noh. Turun penedahuluannya ke masjid. Wajah, mantes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Ihunya sambungan Amon salon kita ini mantap pada kisah. Kalau Ahbabul Mustafa ini sudah punya salon, wah ini sudah salon tingkat nasional Pak. Ada kok dilawan lagi mikrofonnya pula. Nah, Inul Daratista ada kok dilawan. Mantap. Aduh, ayo, ini ingin dipuji manusia ini berat sekali. Ini berat, apalagi sekarang sudah musim-musimnya. Musim apa? Musim apa? Musim apa? Nang kada suah bakarudongin bakarudong. Musimnya. Nang kada suah baudu jadi baudu. Musimnya. Yang kada suah bakupia musimnya. Yang kada suah bersalaman lawan tuan guru mencium tangan. Ini musimnya. Ayo, kata Nabi, orang yang macam ini masuk neraka. Berat. Berat nih. Riak nih, hendak dilihat, ingin dipuji. Sedekah tuh Ustaz terang-terangan boleh? Boleh. Sirra wa alaniyah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi boleh. Dan kadang-kadang kita perlu terang-terangan menghindari fitnah. Sugihnya itu aja disuah bersedekah, padahal sini bersedekah terus cuma kada ketahuan muhammo dikuya orang ngitunya orang batajak sarubung kada suah turun mentang-mentang sugih, orang kada turun najak sarubung nyumbang 10 juta. Ada posisi masing-masing, yang ada duit nyumbang duitnya, yang kada bisi duit nyumbang tenaganya.
ini duit kadada, tenaga kadada, cuman bisi muntong sebutik itu Pak menguya orang di benak. Sakit barangnya. Ini sakit benernya. Ini orang menajak sarubong nih dikuya. Sarubong nang kade baik nih tuh warna biru. Orang hijau kah dia kan misalnya nih hijau sini biru aku cuma menguya. Seorang nyumbang kada, mengangkat kada, menguya nomor 1. Itu terjadi di Amerika. Hah? Jadi orang itu nih ciri pandang diri masing-masing. Ini aku nih ria kah kada kah? Bila kita beribadah, ria atau kada tuh andaknya di sini. Dan itu pian aja yang tahu, orang kada tahu. Andaknya di diri masing-masing. Bila pian beribadah, misalnya bersedekah, lalu timbul orang tuh kada memuji lawan sedekah pian. Pian pembanyaknya nih di Langgar Al Muhajirin ini menyumbang. Orang 50, 20 salawi bulan Maulid nih. Tiba-tiba pian menyumbang pembanyaknya 1 juta atau 2 juta. Orang kada menyambat, lalu pian sakit nih. Orang kada ada memuji, jurang alhamdulillah Pak Haji, jaka kada ada pian Pak Haji di kampungnya main sakit sekampungan. Umanya Inor 20, Nyerahman salawi, umanya Gapur 4 lalu wara. Ini umpama nih, untung ada pian Pak Haji 1 juta. Puja sidin. Itu pang di kampung leh mun kada ada aku sakit berataan. Tuh leh tah. Atau orang kada menyambat, ramai sekampungan berdiam, sakit hati sidin. Umah di sidin kada ada lalu berterima kasih lawan aku nih. Jaka kada ada aku nih kipas angin kada menyala. Timbul sakit pandang diri nih. Bila timbul sakit itu ada tuh cirinya. Makanya bila beribadah karena Allah itu tenang hati. Tapi bila beribadah karena manusia, siap-siap untuk kecewa. Paham? Paham? Datang ke sini nih, ceramah berharap karena amplop aja. Itu bisa sakit hati. Siapa nih yang jurungnya 200.000? Wah, maunya panitia 200.000 warak. Betulisan hapulang kori. Tak salah jurung panitia nih. Telepon bahasa. Ini ulun ini lama dah kan dulu bahari Pak guru Abah ulun itu penceramah, sidin PNS penceramah. Jadi sidin beliau itu kalau selesai ceramah itu amplopnya dimasukkan ke dalam guci apa yang teko-teko gitulah, dimasukkan ke situ. Tiap selesai ceramah, nanti pas Ramadan dibuka tuh Pak, dibuka. Pan, saya masih kecil, bukan kecil sih, udah maksudnya sudah masih bujangan, belum kawin lagi. Cuman sudah ceramah, saya sudah ceramah waktu itu, ayah saya ceramah, buka Pan. Saya buka, sudah selesai, dah, bagi kemana Bah? Bisa kan? Leh. Bisa. Jadi Abah itu setiap amplopnya itu setahunan dikumpulkan pasti dihabiskan ketika bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah membuka amplop habis ceramah atau habis khutbah. Selalu disimpan. Ulun tanya, Bah kenapa nggak dibuka? Kata Abah, biar hatiku tenang. Tidak tahu mana masjid 50.000, mana masjid 500.000. Saat ulun supan, maka saat itu sama ada menerima amplop lagi. Nah, tertawa bukan ini muarnya. Saat itu Pak malu ulun. Jadi setiap ceramah itu ulun buangi amplop panitia itu. Nah, kada percaya bukan ini mau bener juga. Jadi julun Bah kenapa Bah diberiakan jar Abah aku cukup aja gaji PNS kau aja makan. Jadi tapi sarung-sarung itu sarung-sarung kan banyak orang ngasih kan, sarung-sarung dikasih-kasih. Jadi lemari itu penuh sarung Pak. Sarung tuh tapi munnya serong tuh ke orang jablay. Nah tapi
Nah, besusun-susun, bertumpuk, itu baru-baru tapihnya. Setiap Ramadan guru itu tapih habis. Jadi kalau ada yang kenal dengan Abah Ulun di sini, Abah Ulun tuh sering memakai celana itu berjahit di sini, Pak. Tapi kadang-kadang berjahit di sini. Ulun supan, ulun tukarakan sidin baju, bah, ulun potongan anak kan ada berduit tukarakan. Ulun tukarakan baju, sarung yang tetap diberiakan sidin. Paling sini makanya sekali berian lo tuh mau ngahi aja, mau ngahi anak aja bisa diberiakan. Jadi tapihnya itu bertambah. Sidin pensiunan sekcam kemarin. Ya selesai, ditambal. Jadi sepeda motor kan dibulikakan. Sebelum dikembalikan sepeda motor tuh di pilok Abah yang kurang bagus. Bannya diganti keduanya, mesinnya dibawa ke bengkel, dirapikan. Jauh hendak mematak beturak. Apalagi plat merah ganti plat hitam. Sakit barangnya. Itu terjadi di Amerika juga. Ayo, melihat itu malu ulun, supan. Akhirnya sejak saat itu, ini kata bukan apa-apa ini bagi saya. Sejak saat itu Pak, pengajian rutin ulun, pengajian rutin entah yasinan, entah musola, entah masjid, semuanya julun panitia. Jang duitnya untuk ulun saya kembalikan ke masjid atau musola. Apa yang kurang ulah dari amplop-amplop itu. Itu khusus ceramah pengajian rutinan, lain di Batu Kajang. Kalau mendahkan tuh sekian lah yang punya. Nah kemudian nah kedua tuh, yang ketiga ini gawat nih, ya'budunallah, orang yang beribadah kepada Allah ini seolah-olah liyastakilu wihinnas, tapi minta makan dari manusia. Ini banyak. Waktu sakit Allahu Akbar, rajin azan di musala. Ketujuh orang diangkat orang jadi minantu, diraih orang jurang jadi minantu ku aja sudah bemintu hak orang sugih kada azan lagi. Rupanya azan tadi supaya diraih orang aja. Pahamlah. Pahamlah. Waktu kada berduit Allahu Akbar, rajin ke musala jadi imam terus, diraih orang sugih jurang jadi minantu ku ampih ke musala. Nah, ini panas ya tajamur deh ibu-ibu, nah kasihan. Nah, mudah-mudahan nang tajamur ini bedahulu masuk surganya. Dibanding orang nang tadudi. Nah, Masya Allah, mana anak-anak tajamur juga. Kita kada lawas lagi sudah, nah 10:30 sejaman sudah ceramah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita seberatan ini beribadah ikhlas karena Allah. Tidak mungkin kita mencapainya makamnya Nabi Muhammad SAW. Minimal naiklah kita level ke pertengahan. Beribadah ada karena negeri akhirat, beribadah karena Allah. Mudah-mudahan kita ini dikumpulkan di dunia, berkumpul di surga pun pula berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Minta rela, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.